warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Balpiani sebagai moderator. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis kelangkaan. Nah, menganalisis kelangkaan itu dibagi menjadi beberapa aspek yang terdiri dari kelangkaan kebutuhan manusia, barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan dan biaya oportunitas. Lebih jelasnya lagi, materi akan dijelaskan oleh pemateri 1 Vika Dewi Ramadhani dan pemateri 2 Erma Lovitasari. Berikut penjelasannya. Kelangkaan. Pengertian kelangkaan atau scarcity adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan semakin nyata ketika manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan keterampilan kewirausahaan. Kelangkaan sumber daya alam juga berpengaruh terhadap rantai persediaan baik lokal maupun internasional. Contohnya, pabrik kertas di Serang, Banten yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk menjalankan proses produksinya. Penyebab terjadinya kelangkaan. 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat diperbarui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Contohnya, minyak bumi dan mineral yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk tumbuh kembali. Kerusakan sumber daya alam karena manusia. Sebagai sumber daya alam, manusia harus bertanggung jawab dengan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangannya modal. Jenis-jenis kebutuhan manusia dibedakan menjadi beberapa hal. Pertama, ada jenis kebutuhan manusia menurut tingkat intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Contohnya, makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer selain sandang, papan, dan pangan. Contohnya, alat transportasi, pelengkap untuk mendukung pekerjaan, dan perkakas rumah. Terakhir, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada atau yang disebut juga dengan kebutuhan mewah. Contohnya adalah mobil, perhiasan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya, orang yang tinggal di iklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dibandingkan orang yang tinggal di beriklim panas yang menggunakan pakaian tipis. Agama merupakan faktor pembeda tiap individu. Contohnya, Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, dan tasbih untuk kebutuhan sholat. Hindu membutuhkan dupa, bunga untuk ritualnya. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat tiap daerah berbeda-beda. Contohnya, di Jawa ada upacara kelahiran bayi, biasa disebut dengan selamatan bayi. Selanjutnya, yang terakhir ada kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan peradaban. Contohnya, orang dulu membajak sawah menggunakan sapi, kerbau. Sekarang, orang membajak sawah menggunakan traktor. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Guru membutuhkan alat tulis, buku, dan lain-lainnya.
2. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat yang disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya, sarana dan fasilitas seperti jalan raya, jembatan penyeberang, taman kota, jaringan listrik, dan fasilitas lainnya. C. Jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa depan. 1. Kebutuhan sekarang atau saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contoh, orang yang lapar harus segera makan dan orang yang sakit harus berobat ke rumah sakit. 2. Kebutuhan masa mendatang atau masa depan ialah kebutuhan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Contoh, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya.